Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal yang seringkali menjadi jebakan bagi orang percaya di dunia ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, dekat Tuhan dan status istimewa bukan jaminan orang yang hidupnya benar. Dekat Tuhan berarti aktif melayani, bahkan dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun semua aktivitas dan kedekatan itu tidak otomatis membuat seseorang kebal terhadap dosa itu. Justru ya, seseorang yang begitu rohani, dekat Tuhan, rajin melayani, bahkan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, itu bisa melakukan kesalahan fatal yang bisa menjatuhkan dirinya sendiri. Pada tahun 2024 sampai 2025, dunia Kristen diguncang oleh kabar mengejutkan tentang seorang pemimpin gereja di Amerika Serikat bernama Pastor John Paul Miller. Ia dikenal luas karena khotbah-khotbahnya yang menginspirasi dan juga pelayanannya yang aktif. Namun, di balik kesuksesan tersebut, terungkap bahwa ia terlibat dalam skandal moral yang serius. Ia juga diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang remaja perempuan dan juga ikut terlibat dalam kematian istrinya Mika Miller pada tahun 2024. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, Pastor John Paul ini telah terperangkap dalam jebakan Batman. Dari luar, ia tampak berhasil, dihormati, dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi, di balik itu semua, ia masuk ke dalam jerat dosa yang tersembunyi. Jebakan Batman merujuk pada kejadian konyol yang tidak terduga. Sesuatu yang kelihatannya aman, bahkan rohani, tetapi tanpa disadari, justru menyeret seseorang kepada kebenaran. Kehancuran. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, seorang tokoh besar dalam Alkitab, yaitu seorang raja yang disebut sebagai biji mata Tuhan, juga mengalami hal yang sama. Langsung saja mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ke 25. Tetapi karena ayatnya terlalu panjang, jadi yang kita baca pada hari ini ayatnya yang keempat sampai 5, ke-7 dan ke-13. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk ikut berkontribusi membacakannya. Di ayat pertama, di ayat 4 saya akan membacakannya. Ayat ke-5 nanti barisan ini, ayat ke-7 barisan tengah, dan ke-13 barisan sebelah kiri saya. Saya akan memulainya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Barisan tengah. Barisan kiri. Amin. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tentu mengenal siapa itu Daud. Ia bukan hanya seorang raja besar bagi Israel, tetapi juga pribadi yang disebut sebagai biji mata Tuhan. Nama Daud ini dalam bahasa Ibrani yaitu David, yang berarti kekasih atau yang dicintai. Nah, sesuai arti namanya, ia juga sangat dicintai hebat oleh Tuhan.
Ia bahkan menjadi simbol raja ideal bagi umat Tuhan. Namun, kisah dalam 2 Samuel pasal 11 sampai 12 mencatat sisi gelapnya kehidupan Daud. Di puncak kejayaan dan kekuasaannya, Daud justru jatuh ke dalam dosa besar. Ia berzina dengan Batseba dan juga merencanakan pembunuhan Uria untuk menutupi dosanya itu. Karena kesalahan Daud inilah, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud melalui perumpamaan. Dan disitulah Daud tersadar dan mengakui bahwa ia sudah berdosa. Kisah ini memperlihatkan betapa kedekatan dengan Tuhan, dicintai hebat oleh Tuhan, bisa berubah menjadi jebakan. Ketika seseorang mulai merasa kebal, nyaman, dan merasa tak tersentuh oleh dosa. Ironisnya justru karena kedekatan, kepercayaan, dan kasih yang begitu besar dari Tuhan, disitulah Daud lengah. Jadi Bapak Ibu, mari kita melihat lebih dalam kisah ini. Di dalam kisah ini ada banyak logo, yaitu ada Daud, Nathan, Batseba, hukum Taurat, anak hasil hubungan Daud dan Batseba yang akhirnya mati, dan juga Salomo, bahkan dosa yang terjadi pada saat itu. Namun di balik itu semua, ada satu logos yang utama, yaitu Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kisah Daud ini merupakan cermin kehidupan batin kita. Sedangkan domba kecil yang dimaksud dalam perumpamaan Nathan tadi merupakan gambaran hati nurani kita yang mudah rapuh, tak berdaya, dan juga mudah direbut oleh nafsu yang rakus. Sedangkan orang yang merampas domba tersebut di dalam perumpamaan itu merupakan gambaran diri kita ketika kita mengizinkan atau membiarkan nafsu menguasai kita. Kita juga perlu memperhatikan di dalam kisah itu Tuhan tidak langsung menghancurkan Daud, tetapi ia mengutus seorang sahabat rohani bernama Nathan. Nah, di sini Nathan merupakan gambaran gereja sejati yang berani menegur dengan kasih supaya setiap orang yang jatuh ke dalam dosa bisa kembali di jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tokoh utamanya yaitu Daud. Di sini Daud merupakan tipe manusia berdosa yang gagal menjaga panggilannya. Sementara anak yang lahir dari perzinahan tersebut yang akhirnya mati merupakan gambaran sekaligus peringatan bagi kita bahwa dosa ini akan selalu mendatangkan maut bagi kita semua. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seperti yang kita ketahui semua, pada akhirnya dari garis keturunan Daud, lahirlah Salomo, dan akhirnya lahirlah Kristus. Artinya, meskipun dosa mendatangkan maut, Allah tetap bekerja menyiapkan keselamatan. Di balik kegagalan manusia, Allah tetap setia membuka jalan menuju Kristus dan tetap bekerja menggenapi rencana keselamatan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tadi kita telah membaca perumpamaan yang diberikan Nathan. Dan ada perkataan Nathan yang mengatakan, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, itu merupakan bayangan Injil bagi kita semua. Hukuman mati memang layak sekali diberikan kepada Daud. Tetapi Allah tidak langsung menghukum Daud pada saat itu. Mengapa? Karena ada pribadi lain kelak yang akan menanggung hukuman itu, yaitu Kristus. Dialah yang mengambil tempat kita yang seharusnya kita tanggung. Sehingga sama seperti Daud yang sudah diampuni, kita pun sudah diampuni. Bukan karena kita layak, tetapi karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan kata lain, kisah Daud ini bukan hanya sekedar tentang kegagalan seorang raja, tetapi gambaran besar bahwa hanya Kristus yang bisa menghapus dosa dan memberikan hidup yang baru. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita bersama-sama membaca perkataan dari Saint Agustinus di atas.
1, 2, 3. Allah sanggup memakai bahkan kegagalan manusia untuk melahirkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, dosa yang dilakukan Daud bukanlah sekedar pelanggaran moral biasa. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap Tuhan sendiri. Yang lebih mengerikan, Daud ini tahu firman Tuhan. Ia mengenal hukum Taurat, bahkan menghargainya. Namun ketika keinginan daging mengambil alih, ketika kekuasaan membuat dirinya merasa kebal, Daud tidak lagi mengindahkan suara kebenaran. Ia jatuh bukan karena ia tidak tahu firman, tapi karena ia mengabaikan dan terjebak di dalam kondisi itu. Daud berani melakukan dosa karena dia sudah dipercaya, disayang, dan dicintai oleh Tuhan. Perasaan disayang dan dipercaya Tuhan bisa berubah menjadi jebakan, membuat dia lengah dan memanfaatkan kasih karunia itu sebagai alasan untuk berbuat salah. Bukan musuh Tuhan yang mempermalukan nama Tuhan, tetapi orang kepercayaannya sendiri. Rasa dipercaya dan disayang bisa menjadi jebakan yang mematikan bagi kita semua. Daud bukan jatuh karena ia lemah. Dia jatuh karena rasa percaya dirinya yang berlebihan. Ia tidak jatuh karena tidak tahu firman, tapi karena ia dengan sengaja mengabaikannya saat nafsu menguasai dirinya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, kisah Daud ini mengingatkan kita bahwa bahaya dosa tidak hanya mengintai mereka yang jauh dari Tuhan, tetapi terlebih lagi mereka yang paling dekat dan disayang oleh Tuhan. Karena justru di sanalah kesombongan rohani bisa tumbuh. Tanpa disadari, kita menggantikan rasa takut akan Tuhan dengan rasa nyaman dalam status kita sebagai orang pilihan. Mungkin juga sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali terjebak di zona nyaman kita masing-masing. Seringkali saat kita merasa sudah paling dekat dengan Tuhan, rajin beribadah, melayani, atau bahkan punya posisi penting dalam suatu organisasi atau komunitas, kita merasa cenderung bahwa diri kita lebih hebat, jauh melebihi orang lain. Namun, tanpa kita sadari, justru inilah yang membuat kita sering jatuh dan terjebak di zona nyaman itu. John Piper mengatakan bahwa bahaya rohani yang paling dalam tidak datang dari mereka yang jauh dari Tuhan, tetapi dari mereka yang merasa nyaman dan puas pada iman mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, banyak orang merasa bahwa kedekatan dengan Tuhan melalui ibadah, pelayanan, atau posisi penting dalam gereja sudah cukup menjamin hidupnya benar. Padahal, justru disitulah bahaya besar mengintai dia. Seperti yang terjadi pada Daud. Ketika Nathan datang membawa perumpamaan tentang domba yang dirampas, hati yang sudah nyaman dan bangga akan prestasi rohani membuat dirinya cepat marah pada ketidakadilan yang diberitakan oleh Nathan di dalam perumpamaan. Ia tanpa menyadari bayang-bayang dosanya sendiri. Kita mulai membangun tembok kesombongan rohani, merasa kebal terhadap godaan, lalu kita menutup telinga terhadap koreksi, bahkan dari suara Tuhan yang lembut sekalipun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kisah Daud ini mengingatkan saya dan mungkin kita semua pada seorang tokoh bernama Ravi Zacharias. Ia seorang penginjil dan pembela iman Kristen yang sangat dihormati di seluruh dunia. Selama ia hidup, ia menulis banyak buku, berkhotbah, dan menguatkan iman jutaan orang. Namun terungkap bahwa ia terlibat dalam skandal moral yang serius, yaitu yang melakukan pelecehan seksual, manipulasi rohani, bahkan penyalahgunaan dana pelayanan untuk menutupi perbuatannya. Hal ini membuat banyak orang kaget sekaligus kecewa, karena sosok yang begitu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa jatuh begitu dalam. Nah, sama seperti Daud, Ravi Zacharias tahu firman Tuhan,
Bahkan ia mengajarinya kepada banyak orang. Tetapi ketika hati merasa kebal dan nyaman dengan status rohani, ia menutup telinga dan suara peringatan dari Tuhan. Yang tampak dari luar begitu indah, namun di dalam ada keretakan besar. Inilah bahaya kesombongan rohani. Kita bisa lantang berbicara tentang kebenaran, tetapi justru mengabaikannya dalam kehidupan pribadi kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat cuplikan video di atas. Pergerakan pertarungan Indonesia, saudara Malaysia ini dihajar sampai menangis di atas ring. Dalam Dian Combat Show sempat, pertarungan Indonesia, serial FND berhadapan dengan jagoan asal Malaysia, Jordan Boy. Pada sesi konferensi pers dalam pertarungan, Jordan Boy menyampaikan kata-kata yang merupakan serial FND. Jordan Boy menyebut serial FND sama seperti itu, yang berarti supaya lebih mudah disingkirkan. Mendengar ucapan tersebut, serial FND dengan tersenyum. Di dalam hari pertarungan, tak butuh waktu lama, serial FND memukul jatuh Jordan Boy di ronde pertama. Meski sempat bangkit, pukulan bertubi-tubi serial FND membuat Jordan Boy terkapar di atas kanvas. Ketika diwawancarai, Jordan Boy hanya bisa menangis meratapi kekalahannya. Dia tak menyangka bisa dikalahkan dengan cara yang berusaha sendiri, seperti berburu sepele dan mudah disingkirkan. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, dari video tadi kita dapat melihat akibat dari meremehkan sesuatu atau seseorang. Petarung dari Malaysia itu mempunyai kepercayaan diri yang berlebihan. Ia telah membangun tembok kesombongan rohani, sehingga ia dengan bangganya meremehkan lawannya. Tadi kita mendengar ia meremehkan lawannya dengan mengatakan, kamu itu seperti debu yang mudah tersingkirkan. Namun pada akhirnya apa yang terjadi? Petarung dari Malaysia ini kalah. Ia tidak bisa berkata-kata lagi dan hanya bisa menangis. Inilah akibat dari kesombongan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali membangun tembok kesombongan. Begitu karena kita merasa diri kita sudah melayani setiap saat, sudah membaca firman Tuhan setiap saat, bahkan berdoa setiap hari. Tanpa kita sadari, ketika kita membangun tembok kesombongan rohani tersebut, kita sudah terjebak dalam jebakan Batman. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, untuk itu spacing truth bagi kita semua, yang pertama, hati nurani kita mudah rapuh, tak berdaya, dan mudah direbut oleh nafsu yang rakus. Hati nurani kita seperti domba, satu-satunya dalam perumpamaan Nathan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hati nurani kita itu seperti kaca tipis. Sekali retak, susah kembali utuh. Nafsu itu seperti pencuri yang selalu mencari kesempatan untuk masuk. Kalau hati nurani tidak dijaga dengan takut akan Tuhan, maka satu langkah saja bisa menyeret kita jatuh ke dalam dosa besar. Daud hanya memulai dari satu pandangan kepada Batseba, tapi dari pandangan itu lahirlah dosa yang menghancurkan hidupnya. Yang kedua, ketika keinginan daging mengambil alih dan kekuasaan membuat manusia merasa kebal, maka mereka tidak lagi mengindahkan suara kebenaran. Saudara-saudara, dosa sering tidak datang dengan cara yang kasar atau lewat teriakan, tetapi ia datang lewat bisikan yang halus dan tampak menyenangkan. Masalahnya, ketika seseorang punya kuasa, kedudukan, atau merasa dirinya lebih kuat, ia pasti berpikir begini, saya pasti aman, saya kan bisa atur semuanya. Nah, pada saat itu, suara hati nurani dan kebenaran Tuhan mulai kita abaikan. Itulah yang terjadi pada Daud. Dia sudah tahu firman Tuhan, tapi ketika keinginan daging menguasai hatinya, ia merasa kebal, menutup telinga dari suara Tuhan, dan akhirnya ia jatuh dalam dosa yang besar. Yang ketiga, merasa dekat Tuhan justru menjebak diri sendiri, jadi orang yang sok rohani dan nyaman dengan kebenaran diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini bahaya rohani yang sering kita tidak sadari. Kadang kita berpikir, saya sudah rajin pelayanan, saya sudah rajin baca firman,
dan saya sering berdoa, ya pasti saya aman. Tetapi justru di sanalah kita mulai membangun benteng kesombongan rohani. Kita merasa lebih benar, lebih kuat, lebih suci daripada orang lain. Saat ditegur, kita menutup telinga. Saat jatuh dalam dosa, kita sibuk mencari alasan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kedekatan dengan Kristus tanpa kerendahan hati hanya bisa menjebak kita pada kepalsuan rohani. Itulah yang dialami oleh Daud. Raja Daud yang begitu dekat dengan Tuhan, tapi akhirnya ia lengah, ia terjebak oleh kebenarannya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kisah Daud mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun bisa kebal terhadap dosa, bahkan orang yang paling dekat dengan Tuhan sekalipun. Namun kasih Tuhan tidak berhenti pada kejatuhan. Tuhan selalu membuka jalan pertobatan, karena yang ia cari bukanlah orang yang sempurna, melainkan orang yang mau dibentuk. Melalui teguran Nathan, kita belajar bahwa tujuan Tuhan bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk memulihkan setiap manusia. Setiap teguran Tuhan adalah tanda kasih-Nya, supaya kita kembali dan hidup dalam pertobatan sejati. Saudara-saudara, sikap Nathan ini mengajarkan kita bagaimana seharusnya bersikap dalam komunitas rohani. Di STT Soteria ini, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi pemimpin yang fasih berbicara, tetapi pemimpin sahabat yang berani membangun dengan kasih, menegur dengan hikmat, dan memulihkan dengan hati. Sebagai mahasiswa teologi, kita belajar bahwa saat melihat sesama jatuh, respon kita bukan menjatuhkan atau menyebarkan aib, tetapi meneladani Nathan, yaitu menegur dengan kasih, bukan melukai, tetapi menyampaikan kebenaran tanpa merendahkan. Nilai inilah yang membentuk kita supaya menjadi seperti Nathan yang teguh dalam kebenaran, tetapi juga lembut dalam pendekatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, dari sinilah kita belajar bahwa setiap orang percaya butuh komunitas rohani yang berani menegur dengan kasih. Tanpa itu, kita mudah terjebak dalam zona nyaman rohani dan akhirnya jatuh. Jadi, merasa dekat dengan Tuhan tanpa kerendahan hati dan kewaspadaan bisa menipu kita semua. Kita bisa terjebak dalam zona nyaman rohani, merasa kebal terhadap dosa dan akhirnya jatuh. Tetapi kisah Daud juga membuka pintu pengharapan. Allah tidak membuang Daud, melainkan menegur, memulihkan, dan tetap memakai Daud untuk rencana keselamatan. Namun, kasih karunia Tuhan bukanlah tiket bebas untuk terus berbuat salah. Bukan alasan untuk terus berbuat salah, melainkan sebuah panggilan untuk hidup dalam pertobatan sejati. Pengampunan yang kita terima seharusnya mendorong kita semua untuk semakin rendah hati, waspada, dan menjaga hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, jika Daud yang begitu dekat dengan Tuhan bisa jatuh, maka kita pun harus bisa sadar bahwa kita tidak kebal terhadap dosa. Justru kesadaran akan kelemahan inilah yang membuat kita bergantung penuh pada kasih karunia Kristus setiap hari. Kita perlu hati yang terus-menerus diperbaharui, komunitas yang berani saling menegur dengan kasih, serta kepekaan untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kabar baik bagi kita semua. Yang pertama, anugerah Tuhan selalu memberi ruang dan kesempatan untuk kembali diampuni, dicintai, dan hidup sebagai citra diri Allah. Itu berarti, seburuk apapun masa lalu kita, Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin berubah. Kita mungkin pernah jatuh, gagal, dan merasa diri tidak layak. Tetapi Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Ia selalu membuka tangannya untuk menerima kita kembali. Yang Ia inginkan bukan yang sempurna, tapi hati yang mau dibentuk dan yang mau kembali kepadanya. Bahkan dari kegagalan yang paling kelam sekalipun, Tuhan bisa membuat cerita baru yang penuh harapan, yang membuat pemulihan dan juga tujuan atas hidup kita.
Kita tidak harus terus-menerus terjebak dalam rasa bersalah atau malu, karena kasih karunia Tuhan jauh lebih besar dari segala dosa yang telah kita perbuat. Saat kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, Dia dapat memulihkan hidup kita, mengubah cara kita berpikir, bertindak, dan memperlakukan orang lain, hingga kita kembali mencerminkan siapa diri kita sebenarnya, yaitu ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Anugerah Tuhan memberi ruang bagi siapa saja untuk bangkit. Misalnya, kita yang dulu pernah curang dalam ujian, tugas, pekerjaan, pelayanan, atau apapun itu. Tuhan tidak hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan integritas kita. Ketika kita dengan rendah hati mengakui kesalahan kita, baik itu menyontek saat ujian, menyontek tugas-tugas teman, berbohong dalam pekerjaan, atau mengabaikan tanggung jawab pelayanan, Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya, menyerahkan semua beban malu dan rasa bersalah itu. Lalu kita dapat bangkit dalam kekuatan baru yang berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, sama seperti vas yang sudah jatuh dan pecah. Nah, seperti ini, mungkin bagi sebagian orang, vas yang seperti ini tidak berguna dan bahkan dibuang. Namun kita perlu mengetahui bahwa ada seni Jepang yang ada tradisi yang bernama kintsugi, yaitu penyatuan pecahan keramik dengan campuran emas. Hasilnya, retakan ini bisa berubah menjadi mewah seperti ini. Justru dari keretakan itu bisa membuat hasil yang sangat bagus dan cantik. Bahkan ya, yang sudah dicampur dengan emas ini harganya lebih mahal daripada vas yang sebelumnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, begitu juga dengan hidup kita. Meskipun kita pernah pecah oleh dosa dan kegagalan, kasih karunia Tuhan bukan hanya menyatukan kita kembali, tetapi juga membuat kita hidup lebih indah, lebih berharga, dan lebih bersinar karena karyanya. Poin yang kedua yaitu kegagalan bukan akhir dari cerita. Justru di titik kegagalan terdalam, Tuhan sedang menyiapkan kapasitas baru dalam diri kita untuk mengenal Dia lebih dalam. Daud sebelum jatuh hanya mengenal Tuhan sebagai gembala, pelindung, dan pemberi kemenangan. Tetapi setelah jatuh dan ditegur Nathan, ia mengenal Tuhan sebagai Allah yang penuh kasih, yang sanggup mengampuni dosa sebesar apapun. Itu pengenalan baru yang tidak mungkin ia dapatkan jika hanya hidup dalam keberhasilan. Kadangnya hanya lewat kegagalan kita bisa melihat sisi kasih Allah yang tersembunyi. Dengan kata lain, kejatuhan Daud bukan sekedar tragedi, tetapi juga pintu pewahyuan yang lebih dalam tentang siapa itu Allah. Luar biasa bukan? Allah mau masuk ke dalam kehancuran hidup kita. Bukan hanya untuk menghapus dosa, tetapi supaya kita bisa jauh mengenal Dia lebih dekat dan pribadi. Tanpa pengalaman jatuh, kita mungkin hanya mengenal Allah sebatas teori saja. Tetapi setelah kita jatuh, diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan, barulah kita sungguh-sungguh mengenal siapa itu Allah. Bahkan dari garis keturunan Daud yang dulunya jatuh, yang penuh kelemahan, Allah tetap bekerja menghadirkan Kristus sebagai juru selamat dari garis keturunan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, seorang tokoh rohani bernama Billy Graham pernah mengalami banyak penolakan dan kritik di awal pelayanannya. Di awal pelayanannya ia pernah dikritik, bahkan ditolak. Ia juga diragukan oleh orang-orang sekitarnya. Ada yang menilai khotbahnya terlalu sederhana, ada juga yang meremehkan kemampuannya. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan merasa gagal karena jumlah orang yang datang sangat sedikit dibandingkan dengan penginjil-penginjil lain. Justru ya, melalui pengalaman ditolak itu dan merasa tidak berhasil itu, Billy ini terus belajar. Ia belajar satu hal yang sangat penting, yaitu pelayanan bukan bergantung pada kepandaiannya, melainkan pada kuasa Tuhan.
Ia menjadi rendah hati. Ia tidak mengandalkan popularitas atau strategi manusia, melainkan bersandar sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus. Dari kegagalan-kegagalan kecil dari awal, Tuhan sedang membentuk kapasitas baru dalam diri Billy Graham ini. Hasilnya, pelayanannya kemudian berkembang sangat besar, menjangkau lebih dari 180 negara dan jutaan orang datang kepada Kristus melalui pemberitaan Injilnya. Demikian juga dengan Daud. Melalui kejatuhannya, ia mengenal Allah dengan cara yang baru. Jika sebelumnya ia mengenal Allah sebagai gembala dan pemberi kemenangan, maka setelah jatuh, ia sungguh-sungguh mengenalnya sebagai pribadi yang penuh belas kasihan dan sanggup mengampuni dosa sebesar apapun. Justru di titik kegagalan terdalam, Tuhan membuka ruang baru agar Daud mengenalnya lebih dekat dan lebih pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, resolusi bagi kita semua yang pertama, peliharalah hati dengan kerendahan dan takut akan Tuhan. Jangan pernah merasa gagal atau aman hanya karena rajin melayani atau dekat dengan Tuhan. Justru semakin dipakai Tuhan, semakin kita perlu menjaga hati dengan sikap rendah hati, hidup dalam doa dan terus menundukkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, mari membangun komunitas yang berani menegur dengan kasih. Jangan berjalan sendiri. Kita butuh sahabat rohani seperti Nathan yang berani menegur, mengingatkan dan memulihkan kita ketika jatuh. Di dalam komunitas yang sehat, kita bisa saling menjaga, saling menopang, dan bersama-sama bertumbuh di dalam kekudusan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu dan juga dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu, di mana kami diingatkan untuk selalu menjaga hati Tuhan supaya kami tidak terjebak di zona nyaman kami masing-masing. Tuhan, ini kehidupan kami, kiranya apapun yang kami dengarkan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ini kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.